Wawasan sosial budaya. Apa sih itu wawasan sosial budaya? Wawasan sosial budaya adalah pemahaman tentang konteks sosial dan budaya di mana kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan orang lain. Ini termasuk pengertian tentang nilai, kepercayaan, adat istiadat, dan tradisi kelompok yang berbeda dalam masyarakat, serta kesadaran akan kekuatan sejarah, politik, dan ekonomi yang telah membentuk budaya dan komoditas ini. Wawasan sosial budaya sangatlah penting untuk dimiliki, karena dalam hal ini kita dapat lebih memahami dan menghargai keragaman pengalaman manusia, serta dapat berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan peka terhadap budaya. Selain itu, dapat memungkinkan kita untuk mengenali dan menentang ketidaksetaraan atau ketidakadilan sosial, sehingga dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Kemudian interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi dimanapun dan kapanpun. Interaksi sosial yang terjadi beragam, ada yang individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Dalam hal ini, individu berinteraksi dengan masyarakat. Sebagaimana seperti yang telah kita ketahui, individu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Interaksi individu dengan masyarakat juga tidak lepas dari norma-norma tuntutan dalam kehidupan masyarakat. Manusia dalam hidup kesehariannya tidak akan lepas dari kebudayaan, karena manusia adalah pencipta dan pengguna kebudayaan itu sendiri. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh masyarakat sebagai anggota masyarakat. Secara sederhana, hubungan manusia dengan kebudayaan adalah sebagai perilaku kebudayaan, dan kebudayaan merupakan objek yang dilaksanakan oleh manusia. Dalam ilmu sosiologi, manusia dan kebudayaan dinilai sebagai diri tunggal, yang berarti walaupun kebudayaan berbeda, tetapi keduanya merupakan satu kesatuan. Manusia menciptakan kebudayaan. Setelah kebudayaan tercipta, maka kebudayaan mengatur kehidupan manusia yang sesuai dengannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk utama dalam dunia alami, makhluk yang berkemauan, makhluk yang sadar dan sadar diri, kreatif, idealis, bebas, serta manusia yang memiliki moral. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsip. Jadi bukan hanya gradual membedakan manusia dan hewan. Kemudian arus modernisasi sangat sulit untuk dikendalikan. Hal ini diakibatkan oleh cepatnya informasi menyebar. Adanya modernisasi menjadikan dunia terasa sempit, batas-batas negara menjadi samar, dan pada saat ini Indonesia dihadapkan pada dua kewajiban, yaitu melestarikan budaya sendiri dan membangun kebudayaan nasional yang modern. Ciri orang yang telah mengalami modernisasi tergambar pada sikap mentalnya yang maju, berpikir rasional, berusaha menciptakan lapangan kerja, dan berpikir maju. Dampak modernisasi tidak hanya mempengaruhi pada kehidupan, namun juga berpengaruh pada agama. Kemudian manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi kelangsungan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem serta habitat manusia itu sendiri. Tindakan-tindakan yang diambil oleh kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Kemampuan kita untuk menyadari hal tersebut akan menentukan bagaimana hubungan kita sebagai manusia dan lingkungan. Hal ini memerlukan pembiasaan diri yang dapat membuat kita menyadari hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia memiliki tugas untuk menjaga lingkungan demi menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri di masa yang akan datang. Thank you. Bye bye.